Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas MGB angkatan 2022 dan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi linear. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Darmawan. Saya sebagai moderator di kelompok 2. Dan saya akan melanjutkan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan apa itu linear. Jadi linear itu adalah fungsi yang memiliki pangkat derajat tugasnya atau x itu adalah satu. Ada beberapa macam cara untuk membentuk atau menyusun persamaan garis atau fungsi linear yang pertama ada metode Dui koordinat. Apa itu metode Dui koordinat? Jika diketahui dua titik yang dilalui satu garis yaitu titik A, ini titik A, X1 dan Y1 dan B yaitu X2 dan Y2. Maka persamaan garis tersebut dapat dibentuk dengan persamaan sebagai berikut. Ini rumusnya. Ya. Y dikurangi Y1 sama dengan kan dari metode Dui koordinat. Yang pertama yaitu Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Contoh soalnya yaitu contoh di sini. Contoh. Persamaan garis yang melalui titik A adalah 2,7 dan B 6,1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita menggunakan rumus yang ini. Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 dikurangi X1 sama dengan Y1 nya itu adalah 7. Y1 nya adalah 7. Jadi Y dikurangi 7 dibagi X1 nya adalah 2. Ini Y1, ini X1. X dikurangi 2. Langsung yang B sama dengan 1 dikurangi 7 dibagi 6 dikurangi 2. Y dikurangi 7 sama dengan X dikurangi 2 min 6 sama dengan 4. Seperti itu. Setelah menemukan hasilnya, kita lakukan perkalian silang. Yang pertama, Y min 7 dikali 4. Y min 7 dikali 4 min 6 dikali X min 2. Hasilnya seperti ini. Sama dengan 4 Y dikurangi 7 sama dengan min 6 X, 2. Cut dulu. Udah
itu kita mana? Mana? Setelah itu mana? Mana? Dipindah ke sini jadi 6x. Setelah itu 4y-nya dihilangkan. Terus min plus 12 kita pindah ke sini jadi min 12 ditambah min 28 jadi min 40. Hasilnya ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Di mana dalam fungsi permintaan tersebut ada hukum permintaan. Hukum permintaan yang berbunyi jika harga suatu barang atau produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan berkurang. Atau sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka produk yang diminta juga akan bertambah. Namun dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nah, dalam fungsi permintaan yang ada bentuk umum fungsi permintaan yaitu ID sama dengan A min D Pi D. Di mana I ini adalah jumlah barang yang diminta, A adalah konstan. Nah, di sini untuk menentukan fungsi permintaan terdapat rumus yang bisa kita gunakan, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan I min I1 per I2 min I1, di mana P di sini adalah P1 adalah harga awal, I1 adalah jumlah barang yang diminta, kemudian P2 perubahan harga, dan I2 jumlah barang yang diminta setelah perubahan harga. Nah, di sini jika terdapat contoh soal, misalnya suatu barang jika dijual seharga 1.000 dengan jumlah permintaan 10 unit,
dibagi 10 menjadi min 20i sama dengan P-nya sudah dibagi 10 menjadi P, yaitu min 12.000 dibagi 10 menjadi 1.200. Nah, setelah mendapat nilai seperti ini, maka kita bisa menyederhanakannya kembali untuk I agar menjadi nilai yang konstanta. Min 20i dibagi min 20 menjadi I. Kemudian P-nya turun menjadi P min P per 20. Dan min 1.200 dibagi min 20 menjadi plus 60, di mana min kali min adalah plus. Nah, setelah diketahui menjadi nilai I min P per 20, nah, jika sudah mendapat nilai seperti ini, sesuai dengan bentuk umum fungsi permintaan yaitu ID sama dengan A min B PD, di mana ID-nya ini tetap sama dengan 60 A ini adalah konstanta, berarti 60 min 1/20 PD. Jadi fungsi permintaan pada soal ini adalah ID sama dengan 60 min 1/20 PD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santiatus Solihah dari kelas MPD. Saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Pada fungsi penawaran terdapat buku penawaran. Pada buku penawaran di sini semakin tinggi barang yang ditawarkan semakin bertambah. Maka sebaliknya maka permintaan akan turun. Selanjutnya bentuk umum fungsi penawaran, di mana GS sama dengan min A plus BPS, yang artinya sebuah fungsi penawaran dipengaruhi oleh sebuah konstanta dengan harga. Harga di sini dinotasikan dengan nilai yang positif. Yang dimana P itu harga barang yang dijual dan P kuantitas barang yang ditawarkan, sedangkan A koefisien arah atau selalu positif, dan yang B harga terendah di mana si penjual bersedia menjual barang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fauzan Marif. Saya dari kelas MPD 2022. Selanjutnya saya akan lanjut pembahasan dari sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya, yaitu saudari Santiatus Solihah. Di sini sudah dijelaskan tadi terkait apa sih fungsi penawaran, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari penjelasan tadi.
Jadi teman-teman, di sini pada saat harga durian 3.000 ya, per buah, toko A hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Nah, kemudian dan pada saat harga durian 4.000 per buah, maka toko A mampu menjual durian lebih banyak, menjadi 200 buah. Jadi pertanyaan dari soal ini, dari kasus tersebut, buatlah fungsi penawarannya. Baik, saya lanjut. Kita buat data terlebih dahulu dari contoh soalnya. Nah, jadi yang ditemukan P1 itu sama dengan ini sudah 3.000. Kemudian P2-nya ini P2-nya mana? Ini 4.000. Kemudian P1-nya ini mana? 100. P2-nya berarti 200. Nah, ini sudah diketahui datanya. Jadi P1 3.000, P2 4.000, dan P1 100, dan P2 200. Baik, selanjutnya baik, selanjutnya ini merupakan rumus dari untuk mencari fungsi penawarannya. Itu yang pertama P min P1, dan ini persamaannya juga P min P1. Selanjutnya P2, ini rumusnya P2 dikurangi P1. Nah, P2-nya berapa? P2-nya di sini ditemukan 4.000 ya. 4.000 dan dikurangi P1. P1-nya di sini 3.000. Nah, jadi 4.000 dikurangi 3.000, hasilnya nanti 1.000. Ini sudah ditemukan P-nya itu 1.000. Untuk mencari P-nya sama juga caranya. Yang pertama itu P2 dikurangi P1 sama P2-nya 200, P1-nya 100. Jadi hasilnya 100. Itu. Kemudian ini saya tidak sudah paham, saya hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita lebih memperdalam rumusnya ya. Ini merupakan rumus akhir dari fungsi penawaran, yaitu I-nya di sini sama kayak tadi, ditulis kembali.
Bisa dilanjut. Jadi ini P min 3000 di dalam kurung 100, kemudian I min 100 di dalam kurung 1000. Selanjutnya 100 P dikurangi 300.000. 1000 P dikurangi 100.000. Nah, caranya ini dipindah. Ini dipindah ke sini, ya. Jadi 1000 P, nah di sini dipindah ke sini sama ini. Ini diturunin. Itu. Jadi 1000 P sama dengan 300.000 ditambah 100.000 ditambah 100 P. Nah, hasilnya ini. Oke. 1000 ya. Dikurangi 200.000 ditambah 100 P, maka hasilnya dari fungsi penawarannya itu dari kurang 200 atau min 200 min 0,1 P. Jadi ini hasil dari pencarian fungsi penawarannya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirnya dari diri saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Munir dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar bisa terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya PD sama dengan IS. PD di sini jumlah barang yang diminta, sedangkan VS jumlah barang yang ditawarkan. Atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Atau PD sama dengan PS. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut pada contoh soal. Di sini contoh soal diketahui fungsi permintaan adalah PD sama dengan 20 min P dan fungsi penawaran adalah PS sama dengan 1/3 P plus 40/3. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Nah, di sini sudah diketahui PS-nya sama dengan 1/3 P plus 40/3 dan PS-nya 3P min 40. Yang akan kita cari adalah PD sama dengan PS. PD sama dengan PS. Jadi PD-nya di sini 20 min P. Sedangkan PS-nya PS 3P min 40. Jadi untuk variabel yang sama, min P dikali 3P sama dengan min 4T. Dan 20 kali min 40 sama dengan min 60. Jadinya P sama dengan 15. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari P-nya? Di sini diketahui P sama dengan 20 min P dan P-nya adalah 15.
sama dengan 5. Jadi harga keseimbangan adalah 15 dan jumlah keseimbangan adalah 5. Demikian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh pajak. Penjualan satu produk oleh pemerintah dengan adanya beban pajak ini akan mengakibatkan harga produk akan naik dan kuantitas produk yang diminta atau ditawarkan akan turun atau naik. Jika atas suatu produk pemerintah memberikan subsidi, maka harga yang akan dibayar oleh konsumen akan turun. Dengan demikian, fungsi pemerintahnya tetap, sedangkan fungsi penawarannya berubah secara sistematis dapat dirumuskan berikut ini. 1. Fungsi penawaran pajak. P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung. Fungsi penawaran pajak setelah pajak P T sama dengan F buka kurung Q tutup kurung T tambah T. Berikut contoh soal akan dijelaskan oleh Mada. Baik, hari ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang pengaruh pajak. Jadi fungsi permintaan ditunjukkan dengan ada 50 dikurangi 2Q dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan PS sama dengan min 30 ditambah 2Q. Terhadap barang tersebut akan dikenakan pajak sebesar 10.000 per unit. Penawaran sesudah pajak atau PST sama dengan min 30 ditambah 2Q ditambah 10. Jadi PST sama dengan min 20 ditambah 2Q. Sedangkan perpindahan tetap keseimbangan setelah pajak pada PST itu 50 dikurangi 2Q sama dengan min 20 ditambah 2Q. Dan min 2Q dikurangi 2Q sama dengan min 20 dikurangi 20. Jadi min 4Q sama dengan min 70. Lalu Q sama dengan 70 per min 4. Dan Q sama dengan 17,5. Jika Q sama dengan 17,5, maka 50 dikurangi 2 17,5 sama dengan P 15. Jadi keseimbangan setelah pajak adalah P sama dengan 15 dan Q sama dengan 17,5. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan sebelum subsidi dan contoh soal. Yaitu subsidi adalah bantuan finansial atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi lainnya kepada individu, kelompok atau sektor ekonomi tertentu guna meringankan biaya produksi, konsumsi atau kegiatan tertentu. Subsidi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti subsidi langsung, yaitu transfer langsung dana dari pemerintah kepada penerima manfaatnya, atau subsidi tidak langsung, di mana pemerintah memberikan insentif atau pembebasan pajak. Dan saya akan menjelaskan contoh soal sebelum subsidi. Di sini ada harga listrik bulanan untuk rumah tangga 1.000 per kilowatt. Rata-rata konsumsi listrik bulanan sebuah rumah tangga adalah 500 per kilowatt. Jadi di sini saya akan mentotalkan total biaya listrik bulanan sebelum subsidi dengan total konsumsi listrik bulanan rumah tangga. Jadi di sini 1.000 per kilowatt total biaya listrik
dengan minus 4 plus 2P, sedangkan perintahnya QB sama dengan 11 P. Dan pemerintah menetapkan subsidi sebesar 3.000 atas titik barang. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem subsidi. Jadi ada 2 GB sama dengan GS. 11 min P sama dengan min 4 tambah 2P. Min P min 2P sama dengan min 4 sama dengan 11. Di sini min 3P sama dengan min 15, jadi P-nya sama dengan 5. Ada juga GS sama dengan min 4 tambah 2P, Q sama dengan min 4 tambah 2 kali 5, jadi hasilnya 6. Jadi kesimpulannya adalah 6 bagi 5. Nah, kita lanjut ke setelah subsidi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang setelah subsidi. Jadi ada QB sama dengan GS. Jadi GS hanya itu diganti dengan minus 4 plus 2 30 P plus 3. GS minus 4 tambah 2P, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi GS nya adalah 2 tambah 2P. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.